Oke, untuk belajar use state nanti kita akan bikin tools yang sederhana ya. Untuk biasanya kalau saya coba nyontek ya, di YouTuber lain pasti bikin to-do list atau apa sih, to-do ya, aplikasi to-do. Tapi sebelum ke sana kita perlu, oke, kita cerita dulu ya ngapain aja sini. Cuman nulis, terus kita simpan value-nya, terus kita update value-nya, terus kita hapus value-nya, atau soft delete ya istilahnya. Nah, nanti kita akan belajar itu hanya cukup memanfaatkan dari use state aja tanpa ada use hooks yang lain. Nah, di situ use state saya bilang tadi bisa melakukan hal seperti itu. Tapi sederhananya, oke, use state sendiri ketika kita gunakan ya, dia akan mengembalikan sebuah value dan function untuk mengupdate value tersebut. Nanti saya cara makainya dan beberapa use case aneh yang mungkin akan ada di bertebaran itu bakal saya tunjukin juga waktu kita bikin to do. Tapi sepertinya tapi state sendiri itu adalah istilah di pemrograman ya, dimana aplikasi kalian berada pada kondisi tertentu gitu. Jadi kita bisa berlakukan state seperti itu. Nah, contoh paling sederhananya sudah langsung muncul ya ketika kita install React App yang kita buat tadi. Jadi kita langsung dibuatin counter seperti ini. Jadi setiap kita klik tombol ini, dia bakal langsung nambah satu seperti itu. Sama seperti waktu kita lihat aja di sini ya. Jadi dia buat initiate di atas. Saya bilang tadi dapat value-nya, dapat counter, dapat function buat ngupdate value-nya tadi. Ini bisa dinamain bebas ya karena dia langsung di destructure dalam bentuk array. Terus kita panggil di sini, kita panggil si set count. Nah, si variable setternya ini dia punya callback function yang mana menerima parameter nilai sebelumnya. Si count ini bebas dinamain ya, namanya juga parameter di sini. Terus si parameter tadi kita tahu nilai sebelumnya count ditambah 1. Nah, mungkin ini karena JavaScript yang nggak type strict, jadi kita nggak tahu value-nya apa, tapi karena kita yakin nih karena dia udah di setting 0, dia bakal terus nambah satu seperti itu. Terus habis itu di render, dan state sendiri si React menggunakan state untuk mengetahui komponennya harus di render apa enggak. Jadi ketika ini ada value baru si count, seluruh script yang kita taruh di sebelah sini, mau kita manggil function, buat function maksudnya initiate variable baru, itu bakal otomatis dikalkulasi ulang sama React.js. Jadi hati-hati kalau misalkan kita mau melakukan update state seperti itu. Nah, beberapa hooks berikutnya itu digunakan untuk mengoptimasi perubahan state tadi. Jadi biar nggak kita ngupdate state, dia nggak akan langsung re-render. Cuman optimasi seperti itu bakal hanya dibutuhkan ketika kita sudah buat aplikasi yang besar ya. Kita harus perhatikan baik-baik seperti itu, karena ketika aplikasinya kecil, mungkin komputernya kita atau ke komputer klien end user yang rata-rata paling komputer 3 jutaan itu masih mumpuni lah ya, dengan RAM 2-4 GB itu masih nggak akan terlalu terasa. Tapi kalau di device yang lama, terus kita melakukan komputasi yang cukup berat dan terjadi proses re-render karena kita pakai state-nya terlalu gampangin gitu istilahnya mungkin ya, akhirnya dia nge-render, banyak kalkulasi ulang, variabel dibuat lagi, function dibuat lagi, akhirnya device mereka nge-lag. Ketika kalian membangun aplikasi, lihat juga siapa end usernya. Kalau emang marketnya orang-orang yang pakai device low end ya, mungkin kalian bisa perhitungkan bikin aplikasi semacam apa, seperti itu. Mungkin perkenalan dengan use state seperti itu aja. Habis ini kita langsung bikin to do app-nya.